Berjumpa lagi teman-teman, rekan-rekan petani pelestari walet dimanapun Anda berada, dengan channel Bumi Walet Sulawesi, channel yang membahas soal budidaya walet dan tips, trik, ilmu, pengetahuan, serta pengalaman kami selama berbudidaya walet. Ada Facebook dan Instagram ya, namanya sama, Bumi Walet Sulawesi. Dan kita akan membahas soal pertanyaan ya. Jadi di sini juga ada membahas soal pertanyaan apa yang menjadi persoalan dari rekan-rekan semua ya yang bergabung di channel kami. Nah, kemarin ada pertanyaan ya dari subscriber yang ada di kolom komentar itu mengenai apa walet yang pergi atau lebih singkatnya adalah jadi RBW itu semakin lama penghuninya semakin berkurang ya, penghuninya semakin berkurang. Kira-kira apa yang terjadi nih? Nah, memang kemarin sudah dijelaskan apa yang terjadi di RBW tersebut ya. Nah, untuk itu kami sampaikan secara global ya, secara global untuk kita semua. Jadi perhatian kita semua agar kita memperhatikan RBW kita. Nah, ada dua hal ya yang menjadi perhatian kita selaku pembudidaya walet ya, yaitu soal keamanan dan kenyamanan ya, keamanan dan kenyamanan burung walet itu ya, karena burung walet adalah makhluk hidup, apalagi dia hidup di alam bebas gitu, maka yang harus kita sediakan di rumah walet kita memastikan bahwa burung walet itu aman dan nyaman. Nah, kenapa itu berkurang? Berarti ada persoalan di keamanan dan kenyamanan itu ya. Pergi itu ada keamanan dan kenyamanan. Perlu kita ketahui ya teman-teman, bahwa burung walet itu pada dasarnya itu setia loh ya, pada dasarnya itu setia di dalam RBW kita. Kalau tidak terjadi sesuatu yang luar biasa itu tidak akan gampang pergi sebenarnya. Kalau sudah menetap itu tidak akan gampang pergi ya. Sama kita menginapkan atau ya menginapkan burung walet itu tidak gampang gitu kan, tidak gampang. Dan kalau sudah menginap tidak juga gampang pergi itu sebenarnya ya. Berarti kalau sampai pergi berkurang berarti sesuatu yang luar biasa. Nah, misalnya hal keamanan, kita perhatikan ya, burung walet itu untuk masalah keamanan itu biasanya pastikan di RBW kita apakah ada pengganggu apa tidak, predator ya. Ya, predator pernah kita tayangkan juga ya. Di situ ada mungkin pernah kemasukan burung hantu, kemudian cicak, tikus, tokek, kecoa, ya. Kemudian ular, banyak ya. Keamanan ya. Jadi mungkin dari pemilik RBW-nya sendiri yang sering-sering masuk. Sering masuk saja itu enggak begitu masalah. Masuk terus mau tak-atik lah itu. Nah, misalnya ya teman-teman ya. Ini maaf ini kalau nggak dianu nih. Nah, itu yang kita pastikan bahwa RBW kita itu bebas dari gangguan ya. Walet kita itu betul-betul kita lindungi dari gangguan-gangguan itu. Cek secara berkala minimal 1 bulan sekali kalau koloni sudah jadi, semprot dengan racun hama, kemudian lakukan perawatan ya secara rutin. Nanti adalah banyak tayangan kami itu yang soal apa yang harus dilakukan ketika masuk RBW itu ya, di situ ada pernah kita tayangkan juga. Nah, kemudian soal tadi keamanan ya, ini kedua soal kenyamanan. Nah, rekan-rekan semua, ini yang kadang-kadang kita perlu perhatikan sangat ya, bahwa untuk
kenyamanan ini lagi-lagi kita perlu servis ya. Burung walet yang ada di alam itu yang sudah menetap di kita itu kan perlu kita servis baik-baik. Dari mulai suhu, kelembapan ya, kelayakan di rumah walet, suhu, kelembapan, kemudian kita menjaga stabilitas internal maupun alam mikro ya. Ya kalau bahasa itu alam mikro. Alam mikro itu apa sih? Alam mikro itu suasana yang stabil di dalam RBW kita. Ya itulah diantaranya suhu, kelembapan, kemudian bersih ya, bersih dari jamur, bersih dari debu. Burung walet itu akan merasa terganggu dengan jamur dan debu. Itulah ketika kita masuk kita pastikan kalau punya alat ukur ya, punya alat ukur kelembapan dan suhu. Lakukan pembenahan apabila suhu dan kelembapan itu berubah. Yang kedua, rawat papan sirip kita ya, papan inap kita, langit-langit inap kita ya, bersihkan berkala setiap masuk ya, disapu hijau atau apa gitu. Kalau kami bisa pakai sapu hijau atau sikat halus itu kalau itu debu ya. Tapi kalau jamur ya lakukan pembersihan jamur dengan alat-alat yang ada ya. Banyak sekali cara-cara membersihkan jamur gitu. Kami juga punya tayangannya, silahkan nanti disimak ya. Nah, hal seperti itu yang akan bisa mempertahankan populasi walet kita, sekaligus juga bisa mempertahankan anak-anak yang ada di RBW kita. Harusnya RBW itu makin lama makin bertambah harusnya. Kalau kapasitas kita masih cukup itu makin lama makin bertambah. Satu dari walet-walet muda yang ikut arus dengan koloni kita ya, ikut arus masuk ke RBW kita ya, dari koloni penghuni RBW. Yang kedua dari hasil perkawinan dari RBW dari walet kita ya, dari walet yang ada di kita itu. Anak-anak itu harusnya kembali lagi itu kan, harusnya meningkat gitu kan. Ini kok berkurang, ini sesuatu yang saya kira ini ya luar biasa gitu, jadi harus ditangani baik-baik. Nah, mengenai apa namanya persoalan detailnya, apabila Anda mengalami persoalan yang sama seperti ini, silakan Anda hubungi kami ya. Kami siap untuk komunikasi ataupun berinteraksi dengan sesama pelestari walet ya, supaya kita hal seperti ini tuh bisa tertangani agar pembudidaya walet di Indonesia ini makin berkualitas ya, budidaya yang memang tahu tentang apa yang dibudidayakan dan betul-betul menghasilkan, sehingga kita secara nasional juga tetap mempertahankan dan meningkatkan hasil kualitas sarang walet yang akan kita pasarkan ke lokal maupun ke mancanegara, dan itulah membawa nama baik Indonesia. Nah seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan ini menjawab ya pertanyaan dari penanya terutama, dan juga bagi rekan-rekan yang menyaksikan video ini. Silahkan like dan subscribe ya bagi Anda yang belum, agar informasi yang kami tayangkan itu segera Anda dapatkan. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Lestari alamku, lestari walet.